Pemirsa, kawasan Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur terpantau cukup ramai pada Sabtu malam. Meski demikian, kini mayoritas warga mulai mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Kawasan Kanal Banjir Timur masih menjadi lokasi favorit warga sekitar untuk memanfaatkan akhir pekan. Meski tidak seramai biasanya, warga sekitar tetap berdatangan ke kawasan ini untuk berbelanja sejumlah barang. Kini mayoritas warga sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Bahkan beberapa pedagang telah menyiapkan fasilitas cuci tangan untuk para pembeli. Kini kita akan bergabung dengan Pangeran Negara di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta untuk memantau situasi terkini di sana. Pangeran, bagaimana suasana di sana malam ini? Zila, pemandangan berbeda terjadi di Pasar Malam Kanal Banjir Timur Jakarta yang menjadi lokasi favorit masyarakat di kawasan Jakarta Timur untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Perbedaannya adalah pada malam hari ini kondisinya memang ramai, namun tidak seramai biasanya. Sebab menurut penuturan beberapa pedagang yang ada di tempat ini yang sebelumnya sempat kami tanyakan, dikatakan bahwa biasanya pada akhir pekan kondisi di pasar malam ini begitu ramai, jumlah pengunjung sangat banyak dan membludak. Dan tidak jarang juga orang yang sekedar ingin menyeberang pun merasa kesulitan. Tentunya ini menjadi sebuah hal menarik sekaligus mengundang tanda tanya. Apakah sebenarnya memang masyarakat di kawasan Jakarta Timur ini sudah memiliki kesadaran untuk tidak keluar rumah selama tidak ada kepentingan khusus, atau kebetulan saja kondisi malam ini tidak seramai biasanya. Namun yang pasti dari pantauan kami di lapangan sejak sore hingga malam ini kami melaporkan, mayoritas di antara masyarakat relatif sudah mematuhi aturan protokol kesehatan. Mereka sudah menggunakan masker meskipun ada juga yang salah dalam pemakaiannya. Mereka banyak menggunakan masker dan meletakkannya di bawah hidung, bahkan di bawah mulut. Namun untuk para pedagang sendiri, mereka sudah kemudian menyediakan fasilitas tempat cuci tangan sekaligus hand sanitizer yang tentunya diperuntukkan untuk para calon pembeli sebelum nantinya para calon pembeli tersebut memegang-megang ataupun melihat-lihat barang dagangan yang dijual. Zila, sementara itu untuk dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas jual beli masyarakat yang ada di pasar malam ini berlangsung menurut ketentuan protokol kesehatan, sudah ada sejumlah petugas Satpol PP yang sudah memang berjaga sejak pagi tadi dan memantau secara langsung aktivitas jual beli mereka, dan apabila nanti ditemui adanya pelanggaran misalnya tidak ada yang menggunakan masker, maka petugas Satpol PP tersebut akan menegurnya secara langsung. Sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas dari pantauan kami meskipun ramai namun tidak kemudian menyebabkan kepadatan bahkan kemacetan yang terlalu signifikan. Zila, dengan ramainya pasar malam Kanal Banjir Timur ini, pihak Pemprov DKI Jakarta tentunya wajib melakukan evaluasi lebih lanjut karena kita sama-sama mengetahui di DKI Jakarta sudah ada lebih dari 50 pedagang di 6 pasar yang terinfeksi positif corona. Dan dengan ramainya pasar malam ini harus ada evaluasi lebih lanjut apakah memang kebijakan konsep PSBB di masa transisi menuju tatanan kehidupan baru atau new normal ini efektif dan efisien memutus mata rantai penyebaran virus corona. Zila. Baik, terima kasih Pangeran Negara atas laporan Anda langsung dari Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Pemirsa, arus lalu lintas Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor Sabtu malam ini terpantau lengang dibandingkan dengan kepadatan yang terjadi siang tadi. Keramaian lalu lintas didominasi oleh kendaraan berplat nomor Jakarta yang hendak menuju ke arah puncak. Berikut laporan Baby Kristami, Novan Dwi, dan Randy Lukman dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini di Jalan Raya Puncak terpantau semakin lengang dibandingkan dengan pada siang hari tadi, di mana memang saat ini kendaraan berangsur-angsur meninggalkan area kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kami melihat bahwa kendaraan yang melintas di Jalan Raya Puncak ini didominasi oleh kendaraan berplat B atau plat nomor Jakarta, karena memang ini imbas dari PSBB transisi yang dimana PSBB sudah semakin longgar. Kami tadi sempat menyusuri area Jalan Raya Puncak. Keramaian yang terjadi memang hanya terjadi di sekitaran Pasar Cisarua ini tempat saya melaporkan. Jika sudah ke arah atas, ini tidak ada kepadatan lalu lintas yang terjadi. Kami juga melihat beberapa area kebun teh yang dimana ini menjadi tempat favorit pengunjung.
para wisatawan ini menghiraukan atau mengabaikan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti banyak yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak atau social distancing. Para pengunjung melakukan bersuah foto ini tidak dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kami juga belum melihat adanya petugas yang bersiaga untuk menghimbau penerapan protokol kesehatan kepada wisatawan di area Kebun Teh Puncak. Dari Puncak Bogor, Bibi Kristami, Novan Dwi, Randy Lukman, iNews melaporkan. Ribuan warga memadati kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu sore. Meski protokol kesehatan diterapkan, tetap muncul kekhawatiran penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan diterapkan bagi para pengunjung yang memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Selain pemeriksaan suhu, para pengunjung juga diminta untuk mencuci tangan saat memasuki kawasan stadion. Para pengunjung juga harus menjaga jarak saat beraktivitas dan selalu memakai masker. Sebagian warga memanfaatkan lingkungan Gelora Bung Karno untuk berolahraga. Meski sudah menerapkan protokol kesehatan, tetap muncul kekhawatiran penularan virus corona. Ya, kalau kita lihat memang ramai ya. Kalau saya lihat kan semua udah pakai ini ya. Dari masuk ada periksa suhu, ada cuci tangan. Jadi segala prosedur protokol corona sudah dipakai. Tapi karena memang ramai, jarak 2 meter saya kira memang nggak mudah ya. Kadang-kadang juga ada dekatnya gitu. Nah itu yang saya kira perlu disempurnakan. Tetapi artinya semangatnya sih oke, tetapi tetap kita harus patuh kepada protokol yang diajukan pemerintah. Ya pasti ada kekhawatiran ya, makanya saya lihat pengelolanya juga udah bagus. Setiap masuk selalu ada dicek temperatur, cuci tangan, kasih hand sanitizer, dianjurkan selalu untuk pakai masker. Tapi juga menjaga agar badan tetap sehat itu kan juga salah satu hal penting untuk bisa menangkis virus corona ini gitu ya. Ya sih khawatir banget kalau misalnya keluar gini kan rame nih, terus tiba-tiba kan nggak tahu kita kalau misalnya ada yang positif gitu kan. Jadi ya jaga jarak aja. Tidak seluruh warga yang berada di kawasan Gelora Bung Karno untuk berolahraga, tetapi sebagian datang untuk sekedar melepas kejenuhan. Selain menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19, pengelola Stadion Utama Bung Karno juga membatasi jam operasional dari jam 5 pagi sampai 6 sore. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan pemeriksaan rapid test terjadi di sejumlah wilayah. Warga mengaku takut dikarantina jika hasilnya positif corona. Tim medis pulang, disuruh pulang. Di tengah melonjaknya jumlah positif corona di Indonesia, pemerintah gencar menggelar pemeriksaan rapid test di wilayah yang masuk zona merah. Sayangnya, di sejumlah wilayah, gelombang penolakan terjadi. Di Bogor, Jawa Barat, tim gugus tugas COVID-19 diusir dari pasar Cilengsi. Masa marah karena petugas ingin menggelar rapid test. Sudah ada 20 orang dari klaster pasar Cilengsi yang dinyatakan positif COVID-19. Pedagang sudah tidak percaya lagi dengan hal COVID-19 karena beritanya hoax. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kedatangan petugas pemeriksa COVID-19 ke Jalan Barukan Lorong 6 disambut teriakan warga. Tak hanya itu, mereka juga memblokade jalan agar mobil ambulans tidak bisa masuk. Di setiap gang, warga memasang berbagai atribut penolakan rapid test COVID-19. Penolakan rapid test berlatar belakang ketakutan warga. Mereka tak ingin diisolasi selama 14 hari sesuai dengan protokol COVID-19. Rapid test massal oleh tim gugus tugas COVID-19 kembali mendapatkan penolakan dari warga. Kali ini terjadi di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk penolakan, warga tidak hanya memblokade akses jalan yang menuju ke permukiman. Mereka juga membentangkan spanduk berisi penolakan rapid test. Bahkan ada warga yang membekali diri dengan balok kayu untuk menghadang petugas. Tim liputan iNews melaporkan.
Adanya penolakan dari warga untuk mengikuti tes cepat corona atau rapid test karena kurang pahamnya masyarakat tentang fungsi dari rapid test dan swab test. Hal itu diungkapkan oleh anggota tim pakar gugus tugas COVID-19, Dewi Nur Aisyah, dalam dialog di program iNews Sore. Iya, jadi kemungkinan besar permasalahannya terletak kepada ketidaktahuan masyarakat terkait dengan apa fungsi rapid test dan apa fungsi swab. Sebenarnya kan penggunaan rapid test hanya untuk mendeteksi awal dan memang keakurasiannya tidak setinggi gold standarnya, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan swab PCR. Oleh sebab itu, jika memang hasil sebuah rapid test itu reaktif, itu pun belum tentu hasil swab PCR-nya adalah positif. Dan ini yang penting sekali untuk disampaikan oleh kepada masyarakat agar tidak panik apapun hasil dari rapid test yang sudah keluar. Dan rapid test itu pun akan akurasinya akan berpengaruh terhadap metodologi yang digunakan, apakah rapid test itu jenis mereknya juga akan berpengaruh. Itulah sebabnya tidak sembarangan kita menggunakan rapid test dan jangan juga dengan mudah menginterpretasikan hasil rapid test itu karena reaktif belum tentu positif. Ini artinya kurang pemahaman begitu di masyarakat. Apakah edukasinya mengenai hasil rapid test ini dan juga kalau reaktif itu belum tentu positif corona tidak teredukasi dengan baik begitu, Ibu Dewi? Iya, jadi mungkin kalau saya melihat ada ketakutan dari warga, mungkin lagi-lagi mungkin ini lebih ke fenomena masyarakat di mana mungkin pengetahuan terkait dengan apakah rapid test itu ketika dia positif belum tentu dia positif. Kalau kita melihat dari segi positifnya sebenarnya adalah ketika seseorang di rapid test dan reaktif, ini ada dua kemungkinan. Yang satu, dia kalau memang dia nanti di swab pun akhirnya positif, dia terlindungi keluarganya karena tahu dia harus lebih berhati-hati untuk menjaga diri, untuk dalam berinteraksi, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan karantina, sebenarnya kan opsinya kita bisa lihat terkait dengan situasi dari rumah orang yang bersangkutan. Jika memang masih memungkinkan untuk dilaksanakan karantina rumah, maka dapat dilakukan dengan karantina rumah. Jadi ketika memang kesulitan untuk melakukan hal tersebut, misalnya karena rumahnya tidak memungkinkan, satu rumah terdiri dari berapa petak dan berapa orang, mungkin itu perlu ke misalnya rumah sakit darurat, seperti itu. Nah, dalam beberapa contoh kan mereka takut berpisah dengan keluarga. Kemudian juga takut kehilangan pekerjaan jika kemudian harus diberhentikan sejenak karena positif corona. Bahkan juga takut dibawa ke Wisma Atlet. Ini sudah ada beberapa testimoni. Menurut Anda, mengapa ini ada kegusaran yang timbul di tengah masyarakat? Iya, mungkin nanti ini lebih ke arah stigmatisasi kali ya yang muncul di masyarakat. Bahwa sebenarnya corona itu kalau kita bayangkan dengan orang flu, kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau kita kena flu, nanti 14 hari kemudian sembuh, ya sudah tidak ada masalah lagi. Tapi seakan-akan terkena COVID ini adalah sebuah hal yang sangat besar dan sangat menular. Padahal ini kan 14 hari juga akan selesai dengan karantina diri 2 minggu. Paling lambat 3 minggu, nanti insya Allah sudah bisa kembali lagi beraktivitas. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan sebegitunya, dan jika seseorang sudah mungkin terkena, dia akan kebal sendiri, itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ketakutan di masyarakat ini yang perlu kita luruskan kembali. Pemirsa, operasional kereta api Serayu tujuan Jakarta Purwokerto memasuki hari kedua. Penjualan tiket secara online dan offline pun terus meningkat. Hari kedua operasional kereta api jarak jauh Serayu tujuan Jakarta Purwokerto, jumlah calon penumpang yang membeli tiket meningkat. Para calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum membeli tiket secara online maupun offline. Mulai dari surat bebas COVID-19 hingga surat izin keluar masuk. Mereka juga wajib menggunakan masker, pelindung wajah, dan dicek kesehatannya secara berkala. Kalau untuk yang membeli tiket langsung go show, mereka harus menunjukkan dulu hasil tes PCR atau rapid test, seperti itu. Dan kemudian juga SIKM kalau untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ya karena area Jakarta. Nah kemudian juga kalau untuk yang membeli lewat online mereka juga sudah membawa hasil rapid testnya karena nanti akan diperiksa di area boarding seperti itu. Selama beroperasi, kereta api Serayu hanya menampung 70% dari kapasitas maksimal penumpang. Selain kereta api Serayu, jumlah kereta jarak jauh lainnya juga akan dioperasikan secara bertahap. Kereta-kereta ini akan diberhentikan di stasiun Senen, Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.